Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil wazirati wal hikamil bahiratil kathirati wa ba'du. Fanas'alullaha azza wa jalla rabbana zidna ilman warzuqna fahman Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla, berkat pertolongannya, rahmatnya, serta taufiknya kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, santri dan santriwati rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti meninggal. Maka cepat atau lambat kita akan meninggal dunia. Lalu kita akan dikuburkan di kuburan-kuburan kita, calon kuburan-kuburan kita. Dan nanti di akhirat, di hari kiamat, kita akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua yang telah kita lakukan, untuk dihisab. Ada orang yang hisabnya ringan, hanya sekedar hisabnya dinampakkan, dikatakan kepadanya, engkau fa'alta hada wa fa'alta dak, engkau telah melakukan ini dan engkau telah melakukan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Namun ada juga orang yang hisabnya berat, hisabnya diperdebati. Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau lakukan itu? Hisabnya berat, hisabnya diperdebati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga jamaah orang yang enggak dihisab sama sekali. Siapa mereka? Apa sifat mereka? Insya Allah kita bahas malam hari ini. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibn Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam. Kata Nabi, dinampakkan kepadaku al-umam, umat-umat terdahulu. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, beserta para nabi-nabi mereka, beserta para al-anbiya. Lalu kata Nabi, fara'aitun nabi wa ma'ahu ruhatta. Maka aku, kata Nabi, melihat ada nabi pengikutnya ruhatta. Ruhat itu jumlah dari 3 sampai 10. Jadi kalau kita di masjid ini berjumlah kisaran 3 sampai 10, bisa dibilang dengan ruhatta. Bisa jadi 3, 4, 5, 6 sampai 10. Intinya enggak kurang dari 3, enggak lebih dari 10, itu disebut dengan ruhatta. Kata Nabi, beliau melihat ada nabi yang pengikutnya ruhat, kisaran 3 sampai 10 orang. Wan nabi wa ma'ahur rajul war rajulan. Dan ada nabi yang pengikutnya hanya 1, ada nabi yang pengikutnya hanya 2. Dan lebih parah dari itu, alfusana illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Umurnya sangat panjang. Di sela-sela umur beliau yang panjang, masya Allah, beliau mendakwahi agama Allah, mengajak manusia untuk beriman. Tetapi apa? Wa ma'amana ma'ahu illa qalil. Enggak beriman bersamanya kecuali hanya sedikit saja. Makanya Nabi Nuh mengatakan, diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa inni kullama da'awtuhum, dan sesungguhnya aku, ya Allah, setiap kali aku mendakwahi mereka, litaghfira lahum, agar engkau, ya Allah, mengampuni dosa-dosa mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka jadikan jari jemari mereka di telinga mereka, mereka tutup kuping, enggak mau dengar dakwah Nabi. Wastaghshaw thiyabahum, mereka tutupi mukanya dengan
pakaian mereka, nggak mau melihat Nabi Nuh. Wa asarru, mereka enggan untuk beriman kepada Allah. Wastakbaru istikbara, mereka sombong dengan sombong-sombongnya. Buktinya saat Nabi Nuh melewati mereka, mereka mengejek Nabi Nuh. Kenapa engkau bangun kapal di daratan ini? Engkau udah gila. Nah, ya, jadi intinya ya enggak semua nabi itu dakwahnya diterima. Nabi Nuh itu masya Allah umurnya sangat panjang, tetapi pengikutnya sedikit, hampir 1000 tahun. Nah, lalu kata Nabi Muhammad SAW, idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba dinampakkan kepadaku sawad, bayangan hitam azim yang sangat besar. Maksudnya manusia yang sangat banyak, karena dilihat dari jarak yang jauh. Fazanantu annahum ummati, kata Nabi. Aku kira manusia yang banyak itu umatku. Faqila li hada Musa wa ummatuhu. Ini adalah umatnya Nabi Musa. Masya Allah. Ternyata Nabi Musa di antara para nabi yang banyak pengikutnya, banyak yang menerima dakwah beliau. Nah, ini menunjukkan kepada kita jamaah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya yang tadi udah kita sampaikan, ada nabi yang enggak ada pengikut, ada nabi yang pengikutnya dikit, ada nabi juga pengikutnya banyak. Seperti Nabi Musa yang diutus kepada siapa? Bani Israel. Turunkan kepadanya kitab Taurat. Ini mengajarkan kita bahwasanya kebenaran itu patokannya bukan pada banyaknya jumlah. Kebenaran itu bukan pada banyaknya jumlah orang tertentu di dalam misalkan suatu wadah apa gitu. Ya, misalkan di sekitar kita banyak yang ngikut A, ngikut B, ya, ngikut wadah tertentu, ya, itu tidak mesti ya menunjukkan mereka di atas kebenaran. Karena barometer kebenaran bukan banyaknya jumlah seperti para nabi tadi, ya, ngikutnya sedikit, ada yang nggak ada pengikut sama sekali. Maka barometer atau patokan suatu kebenaran itu bukan banyaknya jumlah, tetapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW plus ya sesuai pemahaman para salafus saleh. Karena sekarang ini ya kalau kita tanya ya pasti mereka setiap orang mengatakan dia ya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi pemahamannya ya, tidak sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Makanya anak tuliskan dari sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, kemudian kata Nabi Muhammad SAW, walakin inzur ilal ufuq. Tetapi wahai Muhammad, lihatlah ke ufuk sana, ujung sana. Ya. Fanazartu, aku lihat ke sana, fa idza sawadun adim. Maka aku lihat banyak manusia. Tumanzur ilal ufuqil akhar. Kemudian dikatakan kepada Nabi, lihatlah ke ufuk, ke ujung yang sana, yang lainnya. Fanazartu fa idza sawadun adim. Aku lihat ke sana, ternyata banyak juga manusia. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Itu adalah pengikutmu, umatmu. Ya, jadi ya Nabi Muhammad SAW, masya Allah, beliau adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya, karena beliau diutus sampai hari kiamat. Nah, dan tidak cukup sampai di situ. Ya, dikatakan kepada Nabi, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Dan bersama mereka yang banyak tadi dari ufuk sana ke ufuk sini, ya manusia yang banyak tadi, bersama mereka sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Ada 70.000 orang yang mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan azab. Ya, setelah mereka dibangkitkan sampai masuk surga,
enggak dihisab, enggak juga diazab. Ya. Tapi tentunya dijelaskan oleh para ulama mereka tetap melewati sirat. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, wa in kana minkum illa waridha. Enggak ada seorang pun di antara kalian kecuali melewati sirat. Nah, tapi mereka ya khusus mereka ini ya tidak dihisab, enggak juga diazab. Berapa jumlahnya tadi? 70.000. Banyak enggak? Banyak ya? 70.000. Cuman kalau perbandingannya dengan seluruh umat muslim dari zaman Nabi sampai hari kiamat nanti, banyak atau sedikit? Sedikit. Kan? Tapi jangan berkecil hati, ya. Jangan mengatakan, mungkin aku tidak termasuk. Enggak. Ya, karena dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "U'titu sab'ina alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab." Aku diberikan oleh Allah, ya, pengikutku itu ada 70.000 orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan azab. Wujuhuhum kal qamar lailatul badr. Wajah mereka itu bagaikan rembulan pada malam bulan purnama. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka itu bagaikan satu hati. Fasajadtu rabbi, aku minta tambahan kepada Allah, fazadani, maka Allah memberikan tambahan. Fazadani ya fazadani ala kulli alfin ya sababuna alfan. Setiap 1000 dari 70.000 tadi 70.000 juga. Insyaallah banyak ya. Berapa lah kalau kita hitung? Setiap 1000 dari 70.000, 1000 kali 70 kali 70.000 juga. Berapa lah? Banyak ya? Miliaran kalau. Ada yang gitu nggak? Kayaknya lebih Pak, jutaan, puluhan juta lebih kayaknya. Kayaknya miliaran. 4 miliar? Masya Allah. 4 miliar 900 juta. Masya Allah. Banyak ya? Masya Allah. Nah itulah 4 miliar 900 juta. Ya, jumlah orang-orang yang akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan azab. Dan ini jemaah jumlah yang sebenar-benarnya, angka yang sebenar-benarnya, bukan angka yang menunjukkan banyaknya jumlah. Karena biasanya orang Arab itu kalau mereka sekedar ingin mengabarkan angka yang banyaknya jumlah, cukup bagi mereka menyebutkan angkanya saja. Misal, aku melihat 70 orang. Bisa jadi nggak sampai, cuman saking banyaknya disebutkan 70. Tetapi dalam hadis ini Nabi menyandarkan setiap 1000 dari 70.000 juga. Maka ini menunjukkan angka yang sebenar-benarnya, bukan angka yang menunjukkan banyaknya jumlah. Berapa tadi? 4 miliar 900 juta. Nah, banyak tak jemaah? Banyak ya? Tapi kalau kita bandingkan lagi dengan seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia dari zaman Nabi sampai hari kiamat, kira-kira banyak atau dikit? 4 miliar 900 juta. Dikit juga ya? Karena banyak jumlah, alhamdulillah, umat Islam ini ya. Tetapi jangan berkecil hati juga. Ya, karena di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ya, bersama tadi orang yang tadi, ya, plus salat hatayat min hatayat Rabbi, kata Nabi, 3 genggaman dari genggaman Tuhanku. Jumlahnya wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Maka jumlah orang yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat banyak. Oleh karena itu kita di sini ya alhamdulillah Allah kasih kita hidayah sunnah, ya jangan berkecil hati, ya jangan berkecil hati sehingga berpikiran kayaknya nggak mungkin masuk ke dalam golongan tersebut. Tidak, ya kita harus semangat. Semoga kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga
semoga kita juga termasuk golongan orang-orang yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan azab. Amin. Nah, kemudian jemaah rahimahullah, lahadha fadakhala manzilah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mengabarkan itu tadi, beliau tegak, beliau berdiri, dakhala manzilah. Beliau masuk ke rumahnya. Fakhadan nas. Maka orang sahabat yang saat itu berada di sekitar Nabi, mereka berbincang-bincang. Fi ulaika alladziina yadkhulul jannata bighairi hisab wala 'adzab. Tentang siapa sih mereka orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan azab. Ya. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah. Semoga mereka orang-orang yang masuk di surga Allah tanpa hisab dan azab itu, semoga mereka ini para sahabat-sahabatnya Nabi, orang-orang yang membersamai hidupnya Nabi. Faqala ba'duhum, sebagian yang lain juga mengatakan fala'allahum alladziina wulidu fil Islam. Ya. Semoga mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam, walam yusyriku billah, enggak berbuat syirik kepada Allah. Dan mereka orang-orang yang ada di sana menyebutkan sesuai dengan apa yang mereka perkirakan masing-masing. Ya, ini menunjukkan kepada kita bolehnya diskusi tentang ilmu untuk mencari kebenaran, untuk memberikan faidah dari satu ke yang lainnya. Ya, jadi saat itu para sahabat tergambar ya, para sahabat berbincang-bincang siapa mereka. Yang ini nyebutin sahabat, yang ini nyebutin orang yang dari awal masuk, dari kecil udah masuk Islam, dan ada yang lain nyebutin yang lain. Banyak yang mereka sebutkan sesuai dengan perkiraan mereka masing-masing. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mendengar obrolan yang suaranya agak keras. Ya, Nabi Muhammad SAW keluar. Fakharaja alaihim Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka, "Mal ladzi taquluna fi?" Apa yang kalian berbincangkan? Fa akhbaru. Mereka pun memberitahu Nabi bahwasanya mereka berbincang tentang siapa orang yang masuk ke surga Allah tanpa hisab dan azab. Maka faqala, Nabi Muhammad SAW memberitahu mereka bahwasanya orang-orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan azab, ya, selain tentunya ya mereka tauhidnya benar, iman yang kuat, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, mereka memiliki sifat-sifat yang akan kita sebutkan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Humul ladzina la yarqun. Mereka orang-orang yang akan masuk ke surga Allah tanpa hisab dan azab adalah mereka orang-orang la yarqun, enggak merugi, enggak merugi. Ini lapasnya Al-Imam Muslim, bukan Al-Imam Al-Bukhari, dan lapas ini keliru. Ya, karena tentunya orang yang meruqyah itu adalah orang yang melakukan perbuatan baik. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberikan kebaikan untuk orang lain, falyaf'al, lakukan. Ya. Maka lapas tadi la yarkun adalah lapas yang keliru. Ya, dan juga Nabi Muhammad SAW juga pernah meruqyah. Di lapas tadi adalah lapas yang keliru, dan yang benarnya adalah lapas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yastarqun, mereka enggak minta untuk diruqyah. Ya, mereka enggak minta untuk diruqyah. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, orang yang minta ruqyah itu hatinya cenderung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi juga ada kemungkinan
kalau seandainya setelah diruqyah ternyata penyakitnya ini nggak sembuh, bisa jadi muncul kemungkinan dia beranggapan buruk terhadap ayat-ayat yang dia baca. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang gimana kalau orang minta ruqyah karena kebutuhan, karena butuh. Misal kerasukan, kena air, kena sihir dan lain-lain, ini untuk kebutuhan. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap termasuk dalam hadis tadi, karena zahir hadis tadi intinya minta ruqyah, gitu. Hendaklah orang yang kena gangguan tadi untuk bersabar, bersandar, menyadarkan dirinya kepada Allah, dan melakukan asbab. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan kalau untuk kebutuhan, maka enggak termasuk ke dalam hadis, termasuk ke dalam hadis tadi. Yang termasuk ke dalam hadis tadi itu kalau enggak butuh untuk diruqyah, dia bisa ruqyah. Misal, akhi Fadil, ruqyah ana biar ana enggak kena sihir, enggak kena ain, misalnya. Ini termasuk. Jadi pendapat pertama itu mau butuh mau enggak masuk. Pendapat kedua kalau butuh enggak masuk. Sudah pahami? Nah, pendapat yang ketiga dan ana condong ke sini adalah mau butuh mau enggak tidak apa-apa untuk minta diruqyah. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, kunna narqa fil jahiliyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami dahulu di masa jahiliyah ruqyah. Mata tara fi dzalik, apa pendapatmu tentang itu? Maka kata Nabi SAW, beliau menjawab, la ba'sa bir ruqa ma lam takun syirkan. Enggak apa-apa ruqyah selagi di dalamnya enggak ada kesyirikan. Jadi yang terlarang itu adalah ruqyah yang ruqyahnya itu di dalamnya ada kesyirikan. Jampi-jampi, anak nggak tahu jampi-jampi karena pengalaman. Ruqyah jampi-jampi yang bertentangan yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah, gitu ya, jampi-jampi dari dirinya dewe atau bahkan memang melakukan gitulah ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan. Nah, itu sifat yang pertama, mereka enggak minta untuk diruqyah. Lalu yang kedua, sifat mereka yang kedua, orang-orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan adab, wala yaktabun. Enggak minta untuk dikai. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Pengobatan dengan besi panas. Kenapa? Karena orang yang melakukan pengobatan dengan besi panas itu seakan-akan diazab dengan api, dan orang yang boleh hanya mengazab dengan api itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Enggak boleh orang itu memberikan hukuman dengan api kecuali Tuhannya api, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini konteksnya bukan dalam konteks larangan, tetapi afdoliyah. Maka boleh untuk dikai. Seperti saat Nabi Muhammad SAW beliau melakukan kai kepada Sa'ad bin Mu'adz.
di perang Khandaq. Nah, saat perang Khandaq itu pembuluh darahnya Sa'ad pecah, darahnya keluar, ngalir deras. Kalau nggak dilakukan kai, maka akan meninggal. Oleh karena itu Nabi SAW melakukan kai kepada sahabat tersebut. Nah, jadi di sini konteksnya bukan larangan, afdaliyah. Nah, itu sifat yang kedua. Lalu sifat yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka enggak melakukan tiarah. Tiarah itu beranggapan sial, baik dengan yang dilihat, dengan yang didengar, dengan yang tercium. Mereka enggak melakukan tiarah, enggak beranggapan sial. Seperti orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah itu mereka, subhanallah, tiarahnya kuat sekali. Kalau hari Rabu, mereka tiarah. Datang hari Rabu, mereka tiarah. Mereka beranggapan azabnya kaum Ad dulu dan di hari Rabu. Kalau makanya mereka tiarah. Padahal hari di mana azab diturunkan itu tidak menjadikan hari tersebut menjadi buruk. Tapi itulah mereka. Nah, mereka juga jemaah tiarah dengan bulan Syawal. Nah, siapa yang nikah di bulan Syawal, mereka katakan pernikahannya nggak akan beruntung dengan mereka. Banyak kita nih nikah di bulan Syawal kan? Sekarang zaman ini banyak yang nikah di bulan Syawal. Ramadan Syawal. Nah, padahal dan anggapan mereka ini tentu salah jemaah. Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah itu di bulan Syawal saat umur Aisyah 6 atau 7 tahun. Nah, lalu saat menyetubuhi Aisyah juga di bulan Syawal. Masa Nabi Muhammad SAW pernikahannya nggak beruntung? Bahkan Aisyah adalah istri yang paling beliau cintai setelah kematian Khadijah. Tapi yang agak dibawahi pernikahan Nabi dengan Aisyah umur 6 atau 7 tahun itu di zaman dulu bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang aneh zaman dulu. Karena musuh-musuh Islam ini, orang-orang liberal itu mentohan, menjustik atau ingin menyesatkan atau menjelekkan Islam itu dari situ. Nah, kita katakan bukan di zaman dulu itu pernikahan dengan musik itu bukan sesuatu yang aneh. Kayak kita ini jemaah. Sekarang ini, dulu itu pas anak ingat pas anak masih SMA gitu ya, orang yang nikah belum lulus SMA itu sangat aneh-nian ya. Orang yang masih SMP udah nikah itu aneh-nian. Tapi sekarang biasa-biasa aja kok. Orang-orang yang nikah masih SMP itu, maka pernikahan Nabi dengan Aisyah itu bukan sesuatu yang aneh. Juga kok pernikahan Nabi dengan Aisyah itu bersumber dari wahyu saat Nabi tidur. Maka kita katakan kalau ada musuh-musuh Islam yang mencela lewat sini itu bukan sesuatu yang aneh di zaman dulu. Biasa aja. Nah, juga mereka jemaah orang-orang jahiliyah dulu, mereka bertiarah dengan burung. Kalau ada burung terbang ke kanan, tiarah. Burung terbang ke kiri, tiarah. Terbang ke bawah, tiarah. Itu orang-orang jahiliyah dulu gitu. Mereka juga bertiarah dengan orang yang buruk rupa.
Kalau misal yang datang ke tokoh mereka pertama kali itu orang buta misalnya, mereka tiarok tutup tokohnya. Kita nggak boleh seperti itu, ya. Tiarok ini akan apa? Akan membuat kita rugi. Kita selalu resah, selalu takut, selalu sedih, nggak tenang hidupnya. Nggak pernah percaya diri. Padahal al-Islam, agama Islam mengajarkan kita ya untuk percaya diri. Ya. Baik, itu sifat yang berapa? Yang ketiga. Nah, sifat yang keempat yang akan kita sebutkan sekarang, ini adalah inti dari 3 sifat tadi. Bahwasanya kenapa mereka enggak melakukan tiarok? Anak lupa. Tiarok itu hukumnya syiriknya. Syirik kecil. Kata Nabi, la adwa wala tiarok. Enggak ada penyakit yang bisa menyebar dengan sendirinya, wala tiarok, enggak ada beranggapan siap. Nah, jadi kalau tiarok ini hukumnya syirik. Kalau minta ruqyah tadi hukumnya apa? Boleh, selagi enggak ada kesyirikan di dalamnya. Ya. Atau kalau mau ngikut pendapat yang lain, kalau lagi butuh saja boleh. Ya. Terus kalau yang minta kai tadi, boleh. Nah, ya. Jadi sifat yang akan kita sampaikan yang keempat ini adalah inti dari sifat yang ketiga. Nabi ingin menyampaikan bahwasanya kenapa mereka meninggalkan tiarok, kenapa mereka tidak minta untuk diruqyah, kenapa mereka tidak minta untuk dikai, karena alasan yang keempat ini, yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking sempurnanya ketawakalan mereka, ya mereka enggak minta yang tadi itu walaupun boleh, kecuali itu ya tiarok. Ya, karena ketawakalan mereka yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka tidak minta untuk diruqyah, minta untuk di apa tadi? Kain, ya, apalagi dia enggak lakukan dia. Karena ketawakalan mereka yang tinggi. Ya. Mereka bergantung kepada Allah dengan pergantungan tawakal yang sangat-sangat tinggi. Ya, inilah ya sifat yang dimiliki oleh orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan azab adalah tawakal yang tinggi. Walaupun minta ruqyah boleh, minta dikai boleh, ya. Kalau dia memang haram, memang syirik ya. Mereka tinggalkan. Karena apa? Ketawakalan yang tinggi yang mereka miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hendaknya kita bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang kuat, tawakal yang tinggi, dan yakinlah kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan tawakal yang benar-benar tawakal yang tinggi, tawakal yang besar. Ya, kalau dibandingkan dengan semut. Tapi kalau dibandingkan dengan masjid ini besar atau kecil? Kecil. Masjid besar. Masjid dibandingkan dengan gunung kecil, gunung besar. Gunung dibandingkan dengan negara Indonesia kecil, besar negara Indonesia. Negara Indonesia dibandingkan dengan negara Rusia kecil, besar negara Rusia. Negara Rusia dibandingkan dengan seluruh bumi ini kecil, besar seluruh bumi ini. Ternyata kalau kita ke angkasa sana, ya banyak planet yang lain. Bumi ini kita bandingkan dengan planet Jupiter.
Kecil planet itu jika dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti yang mana seluruh planet-planet ini berada di orbit itu kecil juga. Ternyata jemaah, masya Allah, di luar angkasa itu banyak galaksi-galaksi yang lain. Dan masya Allah, Allah lebih besar dari itu semua. Maka kalau ingin tawakal dengan tawakal yang sebenarnya, dengan tawakal yang kuat, anak banyak kayak ini. Anak ini sedang bertawakal kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, mampu atas segala-galanya. Kalau urusan kita rumit, Allah pasti mampu juga. Itu kalau anak, tiap orang beda-beda. Anak nggak tahu kalau antum gitu ya. Di mana antum bisa menguatkan tawakal anak nggak tahu. Tapi kalau anak seperti itu, agar bisa anak tawakal dengan tawakal yang kuat, anak kayak gitu, anak ini sedang bertawakal kepada Allah yang maha perkasa. Jangankan urusan kita, urusan daun yang jatuh pun Allah atur. Masya Allah. Amin. Jadi kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab dan azab, milikilah tawakal yang kuat, tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib matal adhan ba'da salah sidak kau ini. Taib. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasanya inti dari sifat-sifat orang yang masuk di surga akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan azab adalah tawakal yang tinggi. Qama Ukasha bin Mihsan, berdirilah seorang sahabat namanya Ukasha bin Mihsan, seorang sahabat yang terkenal dengan kemahirannya naik kuda. Beliau mahir naik kuda. Beliau wafat di tahun 12 Hijriah. Saat memerangi orang-orang murtad bersama Khalid bin Walid di masa khalifah siapa? Santri Abu Bakar As-Siddiq. Ini Ukasha berdiri setelah Nabi mengabarkan itu tadi. Ukasha ini fa. Di sini hadisnya pakai fa. Langsung berdiri. Enggak ada jarak tertentu waktunya, beliau langsung berdiri. Apa kata beliau? Ud'ullah an yaj'alani minhu. Wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar aku termasuk dari mereka, agar aku termasuk bagian dari orang-orang yang akan masuk di surga Allah tanpa hisab dan azab. Maka apa kata Rasul? Faqala anta minhu. Kata Nabi, engkau termasuk dari bagian mereka. Masya Allah. Ukasha bin Mihsan, beliau sudah dijamin masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini mengajarkan kepada kita jemaah. Di sini terlihat
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, kita lanjutkan. Jadi di sini masya Allah ya, terlihat semangatnya seorang sahabat untuk meraih kebaikan, apalagi kebaikan yang besar, surga tanpa hisab dan azab. Ukasha bin Ihsan. Ini mengajarkan kita jemaah bahwasanya kita harus semangat dalam meraih suatu kebaikan, suatu keutamaan yang besar, apalagi besar. Ya, berlomba-lombalah ya dalam menggapai kebaikan. Berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, contoh, datang ke masjid duluan untuk sholat di awal. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh yang lain, kalau ada poster atau flyer donasi, bismillah sedekah. Kalau ada uangnya. Ya. Kalau ini ya Pak, majelis ilmu rutin hadir, ini juga masuk dalam kategori berlomba-lomba dalam kebaikan. Aktif dalam dakwah, ya. Statusnya itu tidak lagi di sini, lagi di situ, tidak itu terus. Tapi apa statusnya? Masya Allah, ceramahnya Ustaz Rahman, ceramahnya Ustaz Syafi. Masya Allah. Nah, itu aktif dalam dakwah, masuk dalam kategori apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, maka harapannya setelah kita mengetahui Ukasha ini, ya, kita ketika mengetahui ada suatu kebaikan langsung kita kerjakan, langsung kita ingin menggapai ya keutamaan yang besar dari kebaikan tersebut. Nah, summa qama rajulun akhar, kemudian berdiri orang lain juga berdiri. Nah, di sini nggak disebutin namanya ya. Kalau tadi kan disebutin Ukasha bin Ihsan, ini nggak disebutin. Faqala, dia mengatakan, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan aku juga akan termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab.
Faqala, maka Rasul mengatakan, sabaqaka biha Ukasha, engkau telah didahului oleh Ukasha. Jadi di sini Nabi SAW menolak permintaan beliau yang nggak disebutkan namanya. Alasannya, alasannya para ulama berbeda pendapat dulu. Ada yang mengatakan alasannya karena orang yang minta ini termasuk orang munafik. Orang yang kedua ini termasuk orang munafik. Tapi kita bantah, ya, kita bantah pendapat ini. Kita bantah pendapat ini, orang tadi bukan orang munafik, karena pada hukum asalnya sahabat Nabi itu bukan orang munafik. Sahabat itu hukum asalnya bukan orang munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang ini kan minta doakan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya dia mengakui kalau Muhammad ini adalah Nabi. Sahih tak? Nah, maka orang ini, ya, beriman dengan Nabi. Ya, oleh karena itu dia bukan termasuk orang munafik. Maka pendapat tadi belum benar. Pendapat kedua, ya, alasannya karena nanti yang berdiri orang munafik. Karena nanti ada orang munafik yang berdiri minta doakan juga. Sebelumnya nanti ada orang munafik yang masih dulu berdiri dari minta doakan juga. Dan tentunya orang munafik, ya, itu gak akan masuk surga, gak akan masuk surga langsung, apalagi jadi, ya, alasannya. Alasan yang lain, ya, agar semua yang orang para sahabat yang berada di saat itu di sisi Nabi tidak berdiri semuanya. Minta doa. Allah alam, ya, antara dua dari yang mana yang benar. Tapi yang bisa kita ambil faedah bahwasanya di sini Nabi Muhammad SAW beliau saat menolak permintaan orang tadi, beliau tolak dengan penolakan yang lembut. Beliau enggak mengatakan kamu bukan termasuk orang masuk surga dan kecerdasan. Enggak langsung jelas seperti itu. Tapi beliau tadi mengatakan engkau telah didahului Ukasha. Beliau menolak dengan penolakan yang lembut. Maka jemaah, kalau kita ingin menolak permintaan tertentu, tolaklah dengan penolakan yang lembut, agar kita enggak menghancurkan hati orang tersebut. Ukhuwah tetap terjaga orang tersebut karena dia tetap dihargai. Contoh, misal, ya, menolak makanan yang keasinan, ya. Jangan dikatakan udah kalau makanan yang asinnya, ya, tapi tolak dengan lembut. Apa makanannya enak tapi aku masih agak kenyang, nah, itu kan enak dengan. Nah, atau menolak, contoh yang lain misalkan menolak pendapat ketika rapat, tolaklah dengan penolakan yang lembut. Apalagi pendapatmu bagus, tapi menurutku ada yang lebih bagus ini. Atau misalkan menolak jadi panitia kurban karena nggak ada konsumsi, misal. Ya, tolaklah dengan menolak yang lembut. Apa, anak lagi banyak kali, ya, gitu ya. Ini contoh saja. Baik. Jadi, ya, dari kisah orang kedua ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya kalau kita ingin menolak suatu permintaan, tolaklah permintaan tersebut dengan penolakan yang lembut, agar hatinya tetap enak sama enak, ya, menjaga perasaan orang yang meminta permintaan. Baik, mungkin cukup di sini.
Semoga inilah jemaah rahimakumullah sifat orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan azab adalah orang yang memiliki tawakal yang kuat. Tawakal mereka sangat tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang selalu bertawakal kepadanya, tawakal dengan tawakal yang sekuat-kuatnya, setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Bila kurangnya minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Nakhtatir bi qiraatil alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal. Lagi tak soal.